Apakah saya tidak suka diinterogasi seperti itu. Bahkan nggak tahu apa sih yang terjadi di dalam sidang. Saya yang menjelaskan atau saya yang keluar? Semua saksi sudah dihadirkan di sidang. Ibu Titin tetap ditempatkan kalau memang apa yang diucap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang kembali di Ujang Halu Channel. Ibu Titin, pengacara Saka Tatal, murka kepada pengacara keluarga Vina ketika disinggung kemunculannya setelah 8 tahun kasus Vina berlalu. Tak hanya itu, Ibu Titin juga mengancam akan keluar dari ruangan karena tidak terima diinterogasi. Momen ini eksklusif ditayangkan di catatan Demokrasi TV One, diskusi kasus Vina. Nah, mari kita simak videonya. saya justru semakin bingung kenapa 8 tahun baru mengakui sekarang, Saka. Nah, waktu Ibu Titin, waktu di persidangan, apakah saya tidak suka diinterogasi seperti itu. Bahkan nggak tahu suasana persidangan seperti apa. Mbak cuma bisa berteori hari ini. Saya yang paling tahu apa yang ada di dalam sidang. Saya bertanya, Bu. Enggak. Justru saya bertanya, saya kenapa tidak kok mau. baru 8 tahun Ibu baru muncul ke permukaan karena film ini tayang? Karena Mbak nggak pernah tahu apa yang sudah saya lakukan. Justru saya bertanya, karena Ibu sebagai kuasa hukumnya, jangan Ibu menggiring opini 8 tahun, Bu. Ini Mbak, institusi, Bu. Mas, sejak awal saya menyatakan kalau saya dihadapkan pada pengacara yang tidak tahu ada di dalam sidang, untuk apa saya bicara kayak pepesan kosong? Dia nggak ngerti apa-apa. Apa sih yang terjadi di dalam sidang? Saya yang menjelaskan atau saya yang keluar? Semua saksi sudah dihadirkan di sidang. Ibu Titin tetap ditempatkan kalau memang apa yang diucapkan oleh Ibu Putri tidak sesuai, Ibu Titin bisa langsung membantahnya di sini. Karena Ibu Titin yang mengalami 8 tahun silam, yang ingat betul kejadiannya. Ibu Titin, sekarang kita kasih waktu ke Ibu Titin. Mbak Putri ditahan dulu. Bu Titin, silakan diklarifikasi semuanya. Dengar Mbak, saya ngomong dengan Mbak. Dalam persidangan, Mbak paham apa bunyi tuntutan? Mbak paham apa hasil visum? Mbak paham apa hasil otopsi? Gak usah nantangin saya kayak gitu. Saya yang berada dalam sidang. Saya yang paham apa yang terjadi dalam sidang. Dia yang tahu. Dia yang tahu bagaimana Saka diperlakukan ketika dalam sidang. Sekarang gini, dengar dulu. Dengar. Bu, saya mau ngomong dulu. Mbak Putri Atau ditahan saya yang dulu. keluar. Kita habiskan ke Ibu Titin. Kita habiskan, Bu. Kami kasih Anda durasi. Ibu Titin, silakan. Fakta yang terungkap di persidangan, bunyi tuntutan itu adalah saudara Muhammad korban meninggal karena tusukan benda tajam di bagian dada kiri dan pendek, samurai pendek. Fakta yang terungkap di persidangan, kaos yang digunakan korban dan itu berada di kamar jenazah oleh dokter diyakini itu kaos yang digunakan. Dan saya berulang kali nanya, saudara saksi, apakah betul pakaian itu yang digunakan ketika korban pertama kali datang? Ya, betul. Kaos itu dibuka di muka persidangan. Tidak ada tusukan di dada maupun di bawah perut. Kaos itu utuh. Padahal kaos itu sudah dimakamkan, dikubur bersama jenazahnya. Dari hasil visum, dijelaskan, saya harus buka. Dijelaskan pada intinya ada satu kalimat, bukan karena tusukan. Dari hasil otopsi, meninggalnya akibat patahan tulang tengkorak belakang. Untuk lengkapnya saya punya hasil visumnya. Karena ini 8 tahun saya jaga ini. Dari berkas yang ada cuma ini yang selamat, yang lainnya kerembesan air. Jadi kalau saya berbicara dengan orang yang enggak mengerti sidang, saya capek. Kayak monyet ngagu gulung kalapa kalau kata orang Sunda mah. Mbak bisa aja ngomong, enggak, kenapa mesti bicara sekarang? Mbak enggak tahu, dari 2016 saya sudah lapor kemana-mana, cantik. Saya sudah lapor ke Propam Polda Jabar, keluarganya tahu. Saya sudah lapor ke Komisi Yudisial,
Saya sudah lapor ke Komnas HAM. Dapat apa dari mereka? Saya nggak dapat apa-apa informasinya. Setelah ibu tidak berhasil mengadu ke sana ke sini, apa yang ibu lakukan? Sekarang kan muncul film Pina baru blow up lagi. Lah, ibu sekarang baru keluar dengan Saka. Oke, saya ceritain, Mbak. 2016-2017 dokumen saya mengenai salah tangkapnya Saka sudah keluar. Sudah keluar. Saya harus ngomong human interest, Mas. Setelah film itu turun, demi Allah teman saya di Cirebon semua telepon saya. Mbak Titin gini-gini nih. Mereka sebetulnya 2016-2017 itu mereka tahu apa yang terjadi. Wartawan Cirebon tahu apa yang terjadi. Kemarin setelah Saka bongkar, demi Allah demi Rasulullah, salah satu wartawan nangis. Mbak Titin maaf, dulu kami nggak dengar apa yang Mbak Titin ngomong. Dosa saya 8 tahun dibiarkan seperti ini. Dari situ juga saya mendapat informasi. Dulu ada wartawan dari Jakarta disuruh ke Cirebon tapi pulang lagi. Karena? Ya saya nggak ngerti. Kan mereka yang tahu, Mas. Baik. Untuk peliputan ini. Karena yang dihembuskan waktu itu kan geng motor tahun 2016-2017. Jadi blow up-nya tuh seolah-olah ada kekejaman yang luar biasa dari para pelaku ini. Fakta yang terjadi di persidangan, menurut Liga Akbar, itu teman dekatnya Eki. Pukul 21.15, dia masih bersama Eki dan Vina. Dia melewati jalan perjuangan. Dia menjelaskan secara rinci pakaian yang digunakan oleh Vina. Kaos bertuliskan ekstasi. Itu ada di berita acara pemeriksaan. Saya yang punya ini. Baik. Ya, keberatan diinterogasi perihal kemunculannya setelah 8 tahun bungkam dalam kasus ini. Sikap Ibu Titin terkesan kurangnya transparansi ya dan keterbukaan gitu dalam menangani masalah yang sangat penting secara publik gitu kan. Sebagai seorang pengacara yang mewakili kliennya, seharusnya beliau bisa menjelaskan alasannya dengan sangat mudah ya. Justru beliau tidak terima karena merasa diinterogasi itu malah memberikan kesan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan atau dihindari gitu ya. Jadi kita punya spekulasi, punya opini, punya asumsi, jadinya larinya gitu kan. Aduh, nah terima kasih buat kalian yang sudah menyimak. Apabila kalian punya pendapat, kesimpulan, silakan di komen saja. Ujang Halu pamit, sampai jumpa lagi di next video.